Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video ini saya mau bahas tentang soal UTBK buat kalian latihan ya. Kalau bisa kalian lihat soalnya, di pause dulu video ini, kalian coba kerjain dulu tanpa lihat pembahasan dari saya. Baru kalian cocokin sama-sama hasilnya kira-kira benar atau enggak. Sekaligus buat latihan kalian dalam persiapan buat UTBK nanti. Oke, kita mau bahas ya langsung ke soal nomor 1. Nah, ini tentang pola bilangan. Kalian bisa pause dulu, lalu kita sama-sama cek pembahasannya ya. Oke, ini saya bahas langsung 6, 2, 5, 10, 6, 9, 18, 14, 17, lalu berapa. Nah, kalau kalian kerjain pola bilangan, sebenarnya kalian simple aja sih. Lihat dua bilangan aja. 6 ke 2 kan dikurang 4 ya. Kita pakai tambah kurang dulu. Kalau tambah kurang itu nggak ketemu polanya, baru kalian pikir perkalian atau pembagian, atau kalau nggak ketemu juga baru kita lompat bilang 1 ke 3, 3, 5, 2, 4, bilang kedua, bilang keempat, dan seterusnya. Nah, ini kita pakai pola manual dulu ya. Min 4 tambah 3 tambah 5 gitu kan. Lalu kurang 4 lagi tambah 3 tambah 9. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan nih polanya ya. Min 4 tambah 3 nya itu udah sama ya kan. Min 4 tambah 3, min 4 tambah 3. Tapi yang bagian yang ketiga ini salah, beda maksudnya. Tambah 5 tambah 9 itu beda. Coba kalian pikir yang pola ketiga ini dari 5 ke 10 selain tambah 5 apa? Kali 2 ya ini ya. Kali 2 ya. Kali 2. Nah, kalau 9 ke 18 kita ganti dengan kali 2, benar nggak? Benar kan? Jadi polanya adalah min 4 tambah 3 kali 2. Ya, itu udah ketemu polanya. 3 pola berulang nih. Min 4 tambah 3 kali 2. Min 4 tambah 3 kali 2. Nah, ini kan min 4 lagi tambah 3 kan? Bener ya? Berarti kali 2, yaitu 34. Ya, jawabannya yang C. Oke ya, simpel aja. Tambah kurang dulu. Kalau nggak ketemu, berarti kalian pikir yang anehnya itu ketemunya. Yang aneh yang nggak ketemu itu kalian pikir pakai perkalian atau pembagian. Kalau masih nggak ketemu juga, berarti lompat-lompat ya. 1 ke 3, bilang 3, bilang ke 5, dan seterusnya. Nah, ini kan saya coba bilangannya 1, 2, 2, 3, dan seterusnya. Ternyata udah ketemu, ya udah. Oke. Lanjut nomor 2, 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14. Nah, kalian bisa coba dulu nih, di pause dulu. Nah, kalau bilangannya seperti ini, 1, 3, 2, 6, 5, 15, sama 14. Oke. Ini sama kayak tadi ya, saya bikin polanya berdua-berdua. Misalnya ini tambah 2 kurang 1 tambah 4 kurang 1 tambah 10 kurang 1. Oke. Ternyata kurang 1-nya udah sama, tapi tambah 2 tambah 4 tambah 10-nya ini agak sedikit beda ya. Kalau kalian paksain 2 ke 4 itu kan tambah 2, ini tambah 6. Nah, ini kan bedanya 4 nih. Apakah ini bedanya 4 juga? Berarti tambah 10. 10 tambahnya 20 berarti setelah tambah 10. 34. Ada nggak jawabannya 34? Nggak ada ya. Berarti nggak bisa maksa gitu. Oke? Nggak bisa maksa. Tetap tambah sama kurang. Berarti ini harus ada yang dikali ya. Oke, harus ada yang dikali. Nah, ini kita coba perhatikan. Tambah 2-nya ini saya nggak bikin tambah 2 ya. Ini saya ganti. Karena yang masalah itu kan tambah 2, tambah 4, sama tambah 10 ini yang bermasalah. Kita ganti karena min 1, min 1, min 1 udah sama, kita ganti yang tambah-tambahnya ya. 1 ke 3, lalu 2 ke 6, 5 ke 15. Ini perkalian 3 ya. Jadi ini saya ganti nih, kali 3. Ternyata bener ya, kali 3 kurang 1, kali 3 kurang 1, ini kali 3 lagi kan, 5 ke 15 kan kali 3 kurang 1, berarti setelah itu kali 3 lagi kan, 42. Ada nggak jawabannya 42? Ada ya, yang D. Ngerti nggak? Berarti setelahnya kurang 1, 41. Lalu kali 3 lagi, 123 gitu ya. Kurang 1 lagi, 122. Ngerti ya? Polanya seperti ini. Jadi tambah kurang dulu, kalau nggak ada, baru kita pindah ke perkalian. Berikutnya 241. Nah, ini ada yang titik-titik di tengah, lalu 15, 11, 16, titik, 59, 65. Oke. Coba dulu ya.
Ini saya coba pakai pola yang manual dulu ya. 2, 4, 1, nggak tahu berapa, 15, 11, 16, nggak tahu berapa, 59 sama 65. Oke. Nah, di sini pakai cara manual dulu, tambah 2 kurang 3, nggak tahu berapa, nggak tahu berapa lagi, kurang 4 tambah 5 ya, nggak tahu berapa, kurang tambah 6 ya. Nah, ini udah kelihatan nih ada yang tambahnya mirip ya. Tambah 2 kurang 3, lalu berapa? Lalu ada 4, 5. Nah, ini kan 3 pola nih ya. 1, 2, 3 pola. Lalu ini 1, 2, 3 pola. Lalu ada 1, 2, 3 pola lagi ya. Jadi ada 3 kelompok nih ya sebenarnya, yang sepertinya mereka membentuk pola. Nah, kalian perhatikan ini plus 2 min 3, lalu ada nggak tahu berapa kurang ya. Jadi kita perhatiin yang kurang-kurangnya dulu nih. Kurang sama kurang itu jedanya ada 2 angka ya. Nah, gimana kalau kita coba dia dengan tambah 4 gitu ya. Tambah 4, kenapa saya tahu tambah? Karena yang terakhir ini tambah ya. Tambah 4, lalu setelah itu ini kan 2, 3, 4. Lalu setelah itu berarti ini tambah 3 kurang 4, 5, tambah 6, tambah 4 kurang 5 tambah 6 ya. Jadi kayak membentuk 3 pola gitu ya. Ini 3 kelompok, ini 2 kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Karena angkanya ini min 3 ke min 4 nya ini udah berpola tuh ya. Min 3 ke min 4. Lalu ini tambah 5 tambah 6, kayak berpola nambah 1 kan. Berarti kemungkinan yang sininya tambah 4. 4, 5, 6. Lalu ini 2, ini nggak tahu kan, ini nggak tahu. Itu saya nebak ya, nebak kurang lebih tambah 3 tambah 4. Nah, ini kita coba dulu ya kan, nggak tentu langsung benar ya. Namanya nyari pola ya bisa berkali-kali kalau memang kita nggak ketemu sekali nyoba ya. Ini tambah 4, 1 tambah 4 berapa? 5. Lalu tambah 3 tambah 4. Nah, salah kan ya. Kalau ini 5, 1 tambah 4 kan 5. 5 tambah 3 bukan 15. Berarti salah nih polanya. Oke. Yang pola ininya salah nih. Ya. Pola ininya salah. Nah, gimana nih kita akalinnya? Selain tambah 2, 2 ke 4 itu adalah kali 2 ya kan? Kali 2. Ini saya ganti ya. Jadinya kali 2. Oke. Apakah bisa kalau kita ganti ini kali 2, ini jadinya kali 3 gitu ya. Ya benar ya, berarti ini kan kali 2, 5 kali 15 kan kali 3. Kurang 4 tambah 5, nah ini berarti bukan tambah 4 nih. Kali 4 ya, kali 4, 16 kali 4, 64. 64 kurang 5 bener nggak? 59, bener ya. Kurang 59 bener. Kurang 5, 59 bener, lalu tambah 6 ya, 65. Oke. Berarti jawabannya adalah 5 dan 64 ya. Yang E ya. Ada kan jawabannya kan yang E. Ngerti nggak nih kalian kira-kira pola yang kebentuk ya, angka 5 sama 64 itu dapat dari ini. Sebenarnya juga bisa mundur sih, 59 berarti tambah 5 jadi 64, tapi harus memenuhi yang perkalian ini kali 4 nya. Oke ya, semoga bisa ngerti sampai nomor 3. Lanjut nomor 4, 195.91928788. Nah, ini kita pakai pola manual dulu ya. Kurang 5, nggak tahu berapa, tambah 1 kurang 5 kan. Tambah 1 lagi, nah ini udah kelihatan. Tambah 1 kurang 5, tambah 1 kurang 5, ini udah pasti. Habis kurang 5 tambah 1, 96 kan. Kurang 5 lagi, ya bener ya. 96 kurang 5 kan 91. Jadi jawabannya adalah 96. Oke. Polanya ini udah lebih gampang. Nomor 5, 0 ke 5, 10, 8, 13, 26, 24, 29 berapa? 56, 61. Nah, ini kalian bisa coba dulu ya.
Oke, nah ini saya cobain ya pakai pola manual dulu ya. 0,5, 10, 8, 13, 26, 24, 29, nggak tahu berapa, 56, 61. Nah ini kalian, saya agak ganjel di sini sih. 13 ke 26 ini kelipatan 13 kan, kali 2 ya. Kemungkinan besar itu kali 2. Nah ini berarti harus ada yang kali 2 lagi. Nah ini bener nih, 5 ke 10 kali 2. Lalu belum ada kali 2 lagi. Nah ini kita perhatiin ya, 0 ke 5 tambah 5, coba ya. Coba tambah 5. Ini kurang 2 kan. Bener nggak nih tambah 5? Bener ya, ini bener tambah 5 nih. Berarti polanya adalah tambah 5 ya, tambah 5 kali 2 kurang 2. Tambah 5 kali 2 kurang, bener ya, kurang 2. Tambah 5 bener kan? Berarti ini kali 2, 58. Kurang 2, ya bener ya, tambah 5 lagi, 58. Jadi jawabannya yang D ya, 58. Jelas ya sampai sini ya. Nomor 6, urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil yang paling tepat adalah. Nah, kalian coba dulu. Ini kalau saya lihat sih ada desimal, ada pecahan ya. Susah kalau bikin urutan dalam pecahan karena harus sama yang penyebut. Mendingan kita bikin desimal semua. Ya kuncinya ke desimal. Dari yang terbesar ke yang terkecil. 9 bagi 5 itu adalah 1,8 ya. Lalu 3 bagi 2 adalah 1,5. Nah ini udah kebalik ya, 1,5 sama 1,3 kebalik, udah pasti salah. Ini 5 per 4 1,25 ya, udah pasti salah lagi. 6 per 5 1,2. 7 per 4 sekitar 1,6 lebih sih ya. Cuman ini sama nilainya. 5 per 4 1,25 kan, sama yang 1,5 udah kebalik ya. Ini salah sih, sama soalnya angkanya. Ini 5 per 3 itu sekitar 1,7, 1,66 sih, 1,66. Ini 1,5. Nah bener yang E ya, jawabannya yang E. Yang C itu kurang tepat karena dia ada yang sama, 1,2 sama 1,2 ya. Harus cepat bikin desimalnya. 24,99% dari 24,99 adalah. Nah ini kalian buletin aja dulu. 24,99 kan dekat 25% kan, dari 2.500 aja ya. 25% kan seperempat ya, jadi 2.500 per 4 itu sekitar 625 ya, 625. Jadi cari yang dekat 625. Apakah sudah lewat 625? Enggak, karena 25% nya aja 625. Ini kan kurang dari 25% kan, pasti kurang dari 625 tapi deket dengan 625. Ini udah pasti salah ya, jawabannya yang D ya. Gak usah dihitung, bisa langsung pakai perkiraan, dibuletin dulu ke angka yang gampang, yang terdekat ya. Nomor 8, nah ini mah gampang ya. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 3 8 ya. Kalau nggak ada berarti kalian harus cari persamaannya. 9 kali 8 berapa? 72 ya kan, 72 yang B ya, berarti 6 kali 12. Nomor 9, diketahui X, Y, Z bilang positif. Ya, ini penting, positif. Jika X kurang dari Y, X kurang dari Y ya. X kurang dari Y, X lebih besar daripada 3Z gitu loh. X lebih besar daripada 3Z. Maka yang pertama Y kurang dari Z salah ya. Y kurang dari Z salah. Karena harusnya 3Z kurang dari Y ya kan. Lalu X kurang Z lebih besar, ini juga salah ya. Dua-duanya orang angkanya lebih kecil, dikurang ya makin kecil kan. Y kurang lebih besar daripada Z ya. Ini benar ya, Y lebih besar daripada Z. Y lebih besar daripada 3Z. Kalau Z-nya angka 2, berarti 3 kali 2 aja masih lebih kecil daripada Y. Misalnya Y-nya 7 gitu kan, pasti 2 kurang dari 7. Oke? Udah, yang C udah pasti benar, yang lain gak usah dicek lagi. Nomor 10. Nah ini juga tentang X, Y, Z ya. X kurang Z lebih besar sama dengan 2Y. Y kurang Z kurang dari 2X. Maka ini kita harus bikin hubungan
ya. X kurang Z lebih besar daripada 2Y. Y kurang Z lebih kecil daripada 2X. Oke? Lebih kecil daripada 2X. Ini kita bikin X aja ya. Ini berarti X lebih besar daripada 2Y tambah Z. X lebih besar daripada 2Y tambah Z. Berarti X paling besar ya. X udah pasti paling besar. Ini udah pasti salah. X paling besar kan? Ngerti ya? Ini cuma pindah ruas ke kanan aja. X udah pasti paling besar karena X-nya lebih besar daripada 2Y tambah Z. Oke? X lebih besar pada 2Y tambah Z ya. X lebih besar pada Y. X lebih besar pada 2Y. Bentar ya. Ini X lebih besar pada Y kurang Z. Ini juga ada. Bentar, saya bikin pindah ruas dulu ya supaya kalian ngerti nih yang ini. 2X lebih besar pada Y kurang Z ya. Ini X lebih besar daripada 2Y ditambah Z. Oke. Ini berarti X lebih besar daripada Y per 2 dikurang Z per 2 ya. Berarti kan X paling besar tadi ya. Kalau X lebih besar daripada 2Y, harusnya ini benar ya. X lebih besar pada 2Y. X sama dengan 2Y salah. X lebih besar pada Y juga benar. Bentar ya. X lebih besar pada 2Y. Ini ada Y kurang Z lebih kecil daripada 2X. Berarti X lebih besar pada Y per 2 dikurang Z per 2. Ini X lebih besar pada 2Y tambah Z. Bisa ada dua jawaban ini. Bentar ya. X lebih besar pada Y per 2 dikurang Z per 2. X lebih besar pada 2Y tambah Z. Menurut saya sih benar. X lebih besar daripada 2Y benar. X lebih besar sama dengan Y juga benar. Ya, karena Y tambah Z aja masih lebih kecil daripada X, ya kan? Y tambah Z aja masih lebih kecil daripada X, berarti X pasti lebih besar pada Y dan X lebih besar pada 2Y. Oke ya, ini mungkin ada kesalahan ketik kali ya. C sama E salah. Benar, sorry. Yang nomor 11, 5 bulan berturut-turut peroleh keuntungan. Ada semuanya. Jika rata-rata keuntungan sampai bulan ke-6, berarti 5 bulan tahu, sampai bulan ke-6 tahu. Nah, keuntungan pada bulan ke-6 ini pakai rata-rata gabungan ya. Berarti rata-rata gabungan itu adalah ya semua rata-ratanya atau semua data ya, X1 tambah X2 dan seterusnya dibagi total datanya ya. Nah, di sini saya langsung pakai rata-rata yang bulan ke-6 aja, 156 udah pasti pembaginya 6 ya. 142,5 ditambah 153 tambah 164,5 tambah 155 ditambah 161 sama tambah bulan yang ke-6 ya. Ini nggak tahu berapa nih. Ya itu yang ditanya kan, keuntungan pada bulan ke-6. Kalian manual aja, 156 kali 6 936 ya. 156 kali 6 936. Berarti 936 sama dengan, nah ini kalian jumlahin lagi ya. 936 sama dengan, ini semua kita jumlahin ya. Ini semua kita jumlahin, berarti 142,5 dengan 164,5 dulu saya jumlahin ya. 7307 berarti ada 153, berarti jadinya 460 ya. Udah tahu 460 dengan 155 615 dengan 161 ya. 776. Oke. 776 tambah X. Nah, ini tinggal dikurang berarti ya. 936 kurang 776 160 ya berarti X-nya. Jelas nggak? X-nya 160. Ini cuman masalah kurang-kurangan doang ya. Sama
pembagian ya. Ini sorry nggak kelihatan ya. Ini jadi 776 nih kalau dijumlah. Nomor selanjutnya nomor 12. 4 mahasiswa membandingkan uang saku yang diperoleh tiap bulan. A mendapatkan uang saku 20% lebih banyak daripada B. Nah, ini langsung kalian bikin persamaan karena yang lain juga ada berapa banyak, berapa kurangnya gitu ya. Pakai perbandingan pakai aljabar aja. Uang saku A 20% lebih banyak daripada B. Itu harus ngerti, 20% lebih banyak itu bukan 20% B ya, tapi 120% atau A-nya adalah 1,2 B. Ini persamaan pertama. Kalimat yang kedua ya, uang C separuh dari uang D. Yang kedua, C-nya setengahnya D, lalu B sama dengan C, ya kan? Yang ketiga, B sama dengan C. Apabila uang sakunya A dikasih tahu nih 600.000, yang ditanya adalah D. Oke, yang ditanya D. D berarti kita harus tahu C dulu. C taunya dari B, B taunya dari A. Oke, harus cari B-nya dulu ya. Berarti B adalah A per 1,2 kan. 600.000 bagi 1,2 hasilnya 500.000 ya, si B-nya. Kalau B 500.000 sama dengan C, berarti si D-nya adalah 2 kalinya C kan. Berarti 1 juta ya. 500.000 kali 2. Oke. Yang D jawabannya. Bikin persamaannya harus ngerti, jangan sampai salah nih masalah persen ya. 20% lebih banyak, kalau dibilang 20% lebih sedikit berarti jadi 80%. Karena dia 100% kurang 20%. Oke. Nomor 13, Tokopedia menjual 10 barang, 10 buah, 5.000 per buah, mendapatkan keuntungan sebesar 2.000. Ketika barang dijual dengan diskon 5%, barang terjual sebanyak 50 buah. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini berarti menjual barang 10 buah dengan harga 55.000, berarti dia jual 5.000 Jadi kalian membandingkan dengan diskon 5%, apakah dia masih tetap untung atau enggak gitu kan. Yang pertama 10 buah barang dengan 5.000 berarti totalnya dia jual adalah 50.000. Ya kan? Keuntungan 2.000. Mendapatkan keuntungan, berarti harga belinya kita harus tahu 48.000 ya, atau satu barang belinya adalah 4.800 ya. Ini belinya 4.800. Ketika barang dijual dengan diskon 5% ya, diskon 5%, barang terjual 50 buah. Barang dijual dengan diskon 5%. Oke, harga dasar barang 4.600, yang A ini salah ya, maksudnya 4.800. Keuntungan diperoleh setelah diskon. Barang dijual dengan diskon. Berarti ini kan bukan dari harga jualnya ya. Jadi ketika barang dijual dengan diskon 5% ini, kita cek aja ya. Bukan dari 5.000 kalau menurut saya sih. 5.000 kalau dikurang 5% kali 5.000, 5% dari 5.000 berarti 4.000. Berapa tuh ya? 5% dari 5.000 adalah 250 ya, 4.750. Oke. Kalau dia diskon 5.000, 5%-nya adalah 250 perak, berarti dia jual barangnya adalah 4.750. Padahal belinya tadi berapa? Belinya 4.800 kan? Beli 4.800. Kalau diskon 5% ya dari 5.000, itu artinya 4.750. Berarti harga jualnya ini udah lebih rendah daripada harga dia beli kan? Udah pasti merugikan ya, yang C ya. Keuntungan diperoleh setelah diskon. Setelah diskon dia 4.750, berarti diskon ini merugikan ya. Jangan bingung ya dengan kata-katanya. 5% diskon itu dari harga jual yang tadi, itu hasilnya 4.750 ya. Yang lain nggak usah dilihat ya. Walaupun dia bisa jual 50 buah ya, karena
bukan untung ya, bukan melipat gandakan keuntungan, tapi dia mendapatkan kerugian. Oke. 14 harga barang Januari, Februari naik 10%, Maret harga barang Februari diskon 10%, harga barang bulan Maret. Nah, ini kita harus cari dulu manual sih. Februari naik 10%, berarti 60 juta dikali 10%, ya. 10% itu 6 juta ya. Ini kenaikannya berarti ditambah lagi sama 60 juta yang tadi, hasilnya adalah 66 juta. Oke. Nah, Maret didiskon 10% dari harga bulan Februari, berarti 10% dari 66 juta, ya kan? Yaitu 6,6 juta. Berarti 66 juta harga barang Februari dikurang 6,6 juta, ya. Hasilnya pasti 59,4 juta, ya. Yang A ya. Atau kalian kalau ngerti, ini sebenarnya bisa langsung Februarinya adalah 110% dikali 110% dikali 60 juta. Ya, langsung dapat 66 juta. Ini harga jualnya. Nah, Maret itu adalah 90% dari Februari, dari 66 juta. Oke, 59,4 juta ya. Jelas ya semua sampai sini. 15 yang bagian terakhir dari video ini. Ada 4 pelajaran, jumlah siswa beda-beda, prestasi kelas ditentukan oleh rata-rata. Keempat, mata pelajaran tiap siswa. Oke. Ini udah rata-rata ya. Rata-rata hasil 4 mata pelajaran. Nah, ditanyanya prestasi kelas siapa yang terbaik. Jadi nggak usah dilihat nih jumlah siswanya, ya. Langsung aja rata-ratanya. Apakah perlu dihitung rata-ratanya? Nggak perlu, kalian bandingin aja. Yang sama atau yang mirip-mirip, nah ini kayak yang ini sama ini kan mirip nih, 7789, 7799. Udah pasti ini lebih rendah daripada si D. Lalu yang C. Yang C ini kalau kalian lihat 6,5 sama 7,5 di jumlah bagi 2 kan 7, ya. Ini sama aja kayak ini 77 gitu loh. 7798 sama 7799 udah pasti kalah, ya kan? Nah, ini yang B 7-nya udah sama ini kan. Udah pasti 9 sama 8 gedean 9. Ini ada 9 sama 8 gedean 9. Plusnya 2 ya kan. Yang D tetap plus 2. Nah, ini kurangnya setengah. Udah pasti tetap lebih gede yang D. Ngerti ya logikanya? Lalu yang A. Yang A ini 8,5 sama 9. Ini surplus setengah. Lalu 8 sama 9 plus 1 ya kan. 7 sama 7 sama. Ini plus lagi setengah. Udah pasti yang kelas yang paling bawah ya. Sorry, bukan 3D tadi, 3E ya. Yang jawabannya berarti 3E. Kita tinggal lihat rata-ratanya aja ya. Tapi kalian nggak usah hitung nih. Bisa langsung bandingin dari tabel. Oke, semoga membantu sampai 15 ya. Kurang lebih mungkin nanti juga ada 15 nomor kuantitatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan mencet belnya supaya update video dari kita. Thank you semuanya. Be smart, your smart solution.